Program studi di luar kampus utama PSDKU Unpati di Kabupaten Maluku Barat Daya MBD menggelar webinar nasional. Webinar itu dibuka oleh Ketua Pengelola PSDKU Profesor Aholia Puatloli secara daring via Zoom yang berlangsung di ruang kerjanya yang berada di lantai 1 Gedung Rektorat Unpati pada Selasa 11 April 2023. Webinar ini diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis ke-7 PSDKU Unpati di Kabupaten MBD. Acara ini dipandu oleh Francine Rum Tutuli yang juga merupakan dosen di PSDKU Unpati. Webinar ini menghadirkan dua orang narasumber, yakni Wakil Bupati MBD Dr. Andus Agustinus Kilikili dan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Unpati Profesor Freddy Lewakabesi. Webinar dengan mengusung tema Tantangan dan Strategi Mewujudkan Universitas Kepulauan Selatan Daya di Perbatasan NKRI. Berikut ini, simak keterangan lengkap Ketua Pengelola PSDKU Unpati di Kabupaten Maluku Barat Daya, Profesor Aholia Puatloli, seperti yang dilaporkan reporter Patimura TV, Canes Palol. Di usia yang ke-7 ini, PSDKU menyadari bahwa tuntutan untuk memandirikan dirinya itu makin menjadi sebuah kecemasan. Dan makanya tadi Pak bilang seolah dia dari sekarang dari usia 1 tahun sampai 7 tahun ibarat orang dari SD sudah beralih ke SMA dan SMP, dan pada tahap itu anak SMP itu kan sudah bagaimana menghadapi kondisi tubuhnya sebagai kondisi tubuh yang mengalami kedewasaan. Nah sekarang ini apa kriteria kedewasaan dari Patimura? Kedewasaan itu adalah dia harus lepas dari status sebagai PSDK program studi kampus utama menjadi perguruan tinggi mandiri di perbatasan negara. Dan karena itulah kita tahu bahwa posisi geografis PSDKU itu, PSDKU Unpati di baik di Aru maupun di Maluku Barat Daya itu ada berada di pulau-pulau perbatasan negara. Dan kita perlu memperkuat posisi geoteritori, geopertahanan, dan juga geoekonomi dan geososial budaya bangsa di wilayah perbatasan itu melalui perguruan tinggi. Nah, karena itu yang menjadi tuntutan kita sekarang. Jadi dengan tema yang mereka canangkan, tantangan dan strategi untuk mewujudkan PSDKU menjadi Universitas Kepulauan Selatan Daya, itu menjadi sebuah tema yang menjadi semacam gerakan untuk bagaimana segera keluar dari status program studi menjadi universitas. Kita selama ini sudah melakukan berbagai macam langkah, antara lain berusaha meningkatkan level status akreditasi dari program studi itu menjadi dari program studi yang terakreditasi minimal menjadi akreditasi baik. Selain semua program studi kita itu di PSDKU sudah menjadi program studi yang terakreditasi baik. Yang kedua ialah tata kelola kelembagaan PSDKU. Sudah mengembangkan tata kelola kita sehingga tata kelola kita itu sudah bisa meningkat menjadi tata kelola dari program studi menjadi tata kelola universitas. Yang berikut ialah menyiapkan kapasitas sumber daya manusia. Dan kita sudah berjuang di pusat. Kita kali ini kan sudah mendapatkan formasi untuk CPNS cukup banyak. Sudah 3 tahun berturut-turut kita mendapatkan afirmasi dari pusat untuk PSDKU mendapatkan CPNS. Nah, yang kita belum dapatkan adalah afirmasi untuk CPNS kebijakan untuk CPNS bagi tenaga kependidikan. Tapi untuk level dosen sudah 3 tahun berturut-turut. Sehingga semua program studi PSDKU itu sudah ada dosen CPNS. Nah, kita berikutnya ialah kita pengembangan sumber daya manusia melalui jalur peningkatan ke level pendidikan. Jadi strata 2, kita regulasi strata 2, sekarang ada beberapa dosen yang kita sudah kasih untuk keluar mengikuti pendidikan S3. Ada yang segera menyelesaikan studinya di tahun ini. Dan ada yang sementara proses dan ada yang kita akan kirim lagi tahun ini. Untuk memenuhi proses pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga ialah untuk standar pengembangan akademik mahasiswa kita. Semua mahasiswa kita itu kita kembangkan kapasitas mereka dengan pengembangan minat, bakat dan sebagainya. Dan itu semua terus kita kembangkan. Kita kali ini atas kerjasama dengan pemerintah
dengan Kementerian Luar Negeri kita, kedubes luar negeri kita di Timur Leste, kita mendapatkan mahasiswa Timur Leste yang juga sudah mengikuti pendidikan di PSDKU itu selama sudah 2 semester. Nah, baik di Aru maupun di Maluku Barat Daya, sehingga mahasiswa kita itu sudah berinteraksi secara dengan mahasiswa secara internasional, walaupun dari Timur Leste ya, sehingga kita lihat status mahasiswa bukan lagi status mahasiswa yang sekedar lokal, tapi sudah ada satu mahasiswa kita yang bersifat status mahasiswa internasional di PSDKU. Jadi kita lihat bahwa proses-proses telah kita kembangkan semuanya, dari standar tata kelola, standar sumber daya manusia, standar kemahasiswa, pelayanan kemahasiswaan, juga standar peningkatan mutu akademik, semuanya sudah terpenuhi, minimal mendapatkan minimal kepenuhan standar minimal untuk diusulkan menjadi universitas. Sehingga PSDKU 2 tahun lalu sudah melakukan studi kelayakan untuk transformasi PSDKU menjadi universitas, dan kita sudah beberapa kali berjumpa di Dikti dengan kementerian untuk mendiskusikan hal ini. Prinsipnya di Dikti ialah bahwa tinggal menunggu Pemda Aru dan Pemda Maluku Barat Daya untuk menghibahkan aset yang ada di PSDKU itu, baik infrastruktur yang ada, gedung-gedung, fasilitas yang ada, termasuk juga hibah tanah. Kalau mau jadi universitas berarti tanahnya diserahkan itu minimal 40 hektar. Kalau sekedar sekolah tinggi itu sekitar 12 sampai 20 hektar. Kalau untuk menjadi institut maka itu 25 hektar sampai 30. Kita kan mengusulkan jadi universitas, jadi syaratnya itu 40 hektar, dan itu sudah harus dihibahkan menjadi hibah kepada negara supaya itu bisa menjadi kepemilikan negara. Kita tidak bisa menghibahkan sesuatu kepada negara itu dengan status administrasi yang tidak jelas. Jadi minimal sertifikat untuk tanah, dan semua infrastruktur yang ada sudah diverifikasi oleh instansi yang berkewenangan, dan itu sudah bisa semuanya itu bisa dihibahkan kepada termasuk menghibahkan sumber daya manusia, dan semuanya kita hibahkan negara. Ya, sehingga dengan itu maka negara melalui universitas mempersiapkan itu menjadi universitas yang mandiri. Itu beberapa langkah yang kami sudah tempuh untuk proses-proses peningkatan transformasi PSDKU dari program studi di luar kampus utama menjadi universitas di perbatasan.